kayak box-box militer pengangkut uranium, ya gak? Reaktor nuklir. Nih, dia. Gofar masukin balik lagi di Sekutu Otomotif. Masih ngobrolin soal Yaris Cross Hybrid 2024. Kalau lihat kemarin videonya, ini udah gue pasang roof box dari Ino. Gagah tuh cuy, boxy, keker banget tuh, kayak box-box militer pengangkut uranium, ya gak? Reaktor nuklir. Nih, dia. Dan dia bisa tipe crossbar yang gede ini atau yang square, yang kecil tuh, kayak yang old school lah. Gagah banget dan dimensinya pas. Keren, keren. Pakai crossbar dari Auto Project. Nah kemarin gua tuh beli ginian. Tuh, anjay, syahadu sekali. Kita coba pasang. Wih, Manis Manja Group. Anjay, keren. Canggih. Wah, keren banget sih. Wah, keren banget. Oh, udah nggak usah stiker-stiker ini mah. Keren banget. Kencengin dulu. Dah. Ih, lucu. Keren. Anjing, syahdu sekali. Dan sekarang kita akan test drive Yaris Cross ini. Gua akan kasih tahu enaknya apa, nggak enaknya apa, konsumsi BBM-nya berapa yang digadang-gadangkan sangat-sangat irit. Nanti gue tahu. Kita coba muter-muter naik Toyota Yaris Cross Hybrid Scoot. Ini dia nih, Yaris Cross 2024 Hybrid. Mantap cuy. Head unitnya gede, terus berkendaranya juga cakep. Radius putarnya mantep. Jadi buat kalian yang punya Yaris lele, radius putarnya kan pendek banget ya. Jadi kalau putar balik tuh mesti beberapa kali nyoba. Kalau ini cukup sekali nyoba, muter enak, patah, pak, cakep. Lagian juga kenapa ya Yaris lele tuh pendek banget radius putarnya. Harusnya udah, oh ini nih city car hatchback yang akan laku di Indonesia gitu kan, harusnya udah digadang-gadangkan bisa mengakomodir jalan-jalan Indonesia. Dibikin radius putarnya pendek, tapi tidak buat Yaris Cross Hybrid. Canggih. Nah ini tuh ada mode EV-nya, cuma gue nggak tahu nih EV itu sampai berapa kilometer. Sini tuh ada tombol buat cruise control. Anjing, nyalain EV-nya di mana? Oh ini kamera di sini tuh. Tuh tombolnya langsung tuh, dedicated. Tuh. Oh, nih EV-nya di sini nih. Coba kita pencet. EV mode available hybrid baterai low. Jadi ini isinya dengan cara ngerem nih. Kalau ngerem ke charge. Ngerem panjang ke charge nih, enggak kelihatan nih. Coba kita isi dulu baterainya dengan cara ngerem nih. Ini lihat nih. Dari sini nih. Aduh hati. Tuh, ngerem apa ngisi, ngecharge. Padahal baterainya masih segini. Dia tuh minimal 4 kalau nggak salah. EV-nya baru nyala. Coba kita tes dulu yuk. Dia tuh ngisinya tuh dari pengereman doang dia. Setahu gue ya. Tuh dia ada bunyi-bunyi alarm kalau misalnya ada mobil di sebelah, ada motor di sebelah. Coba kita ngisi nih. Kita ngisi, kita rem. Tuh yang warna biru. Kita isi, kita rem. Tapi naikin baterainya lama banget nih. Dia tuh bisa nih pakai baterai doang jalannya. Cuma kayak kalau nggak salah cuma bentar banget. Duh enak banget nih cuy. Mobil enak banget. Terus ini kayak kokpit pesawat nih di sini. Oh, di tol enak banget.
Tapi kita tidak ngetes di tol. Gue cuma ngasih tahu aja driving experience-nya kenapa nggak di tol, karena macet, gue males. Udah jam 4:30 lagi. Jam 4:30 kurang. Tuh udah ada ini nih cuy, dashcam dedicated-nya dia enak. Terus ada apa sih nih? Yang misalnya sensor-sensor nih di sini nih. Tuh. Ambience biru menandakan ini adalah sebuah mobil hybrid. Dan ini gue tambahin cup holder yang dari Jimny nih. Gue taruh sini karena gue adalah perokok. Jadi biar asbaknya tuh dan asapnya langsung keluar. Sekali lagi ya, gue ingatkan, bertanggung jawablah. Ketika Anda perokok, bertanggung jawablah. Jangan sampai merugikan orang lain. Abu kena orang, puntung dibuang sembarangan. Jangan pernah. Jadilah perokok yang bertanggung jawab. Sudah mulai macet saudara-saudara. Ini gue demen nih, selalu demen ya sama satin silver, satin chrome gini ya. Gue selalu demen nih. Cuma nggak enaknya adalah kalau ada sidik jari tuh bekasnya tuh ketara banget tuh. Di tol tuh jalannya enak banget. Tenaganya cukup. Nggak boyo tapi cukup. Memang mobil ini didesain buat irit-iritan, buat ngebut-ngebutan. Beda hal sama GWM Tank 300 gua. Hybridnya dia diciptakan untuk baterainya tuh untuk power, bukan untuk irit. Makanya hybrid bensin 1819 itu boros. Hybrid 1819 boros. Tapi emang tenaganya buas karena memang si baterainya dia tuh buat power. Kalau Yaris Cross ini buat irit-iritan. Gua bisa klaim ini adalah mobil teririt yang pernah gue punya. Konsumsi BBM-nya berapa? Langsung aja gue bilang ya. Paling boros 1,19. Respect Yaris Cross. Paling irit 1:24. Rata-rata sih 120, 121 nih tuh kayak gini nih. Ini taruh sini. Tuh masih EV mode available hybrid baterai lo. Tuh ini baterainya tuh harus ada minimal setengah nih. Cuma harus direm-rem dulu. Gila loh. Makanya dia Jumawa. Kenapa dibilang Jumawa? Tangkinya itu cuma 30 atau 35 liter gitu kapasitasnya. Gue bilang anjing ini kecil banget tangkinya. Ternyata bensinnya 1:21, paling boros 1,19. Gue udah ngetes. Sebenarnya gue udah bikin videonya sih di handphone gue dulu. Cuma gue lupa, kayak kehapus dah. Yang isi bensin. Mau ngulang lagi nggak usah males. Nggak usah ya. Udah percaya bener irit ini mobil. Percaya sama gue. Gak usah bikin lagi dah ngisi bensin. Udah bikin soalnya, cuma hilang filenya. Gue bikin lagi mager gue. Biar lu coba sendiri aja ntar. Mobil temen lu kayak atau siapa gitu. Nah kabarnya kalau Corolla Cross itu sedikit lebih boros. Cuma seboros-boros 1:17. Varian Toyota Hybrid itu yang paling boros adalah Zenix. Zenix tuh bisa dapat 1,14. Diklaim tuh 1,20. Cuma kenyataannya enggak. Temen gue tuh kayaknya nggak pernah ada temen gue ya yang dapat 1,20. Nggak tahu deh kalau lo semua yang lagi nonton video ini. Zenix dapat ke 1,20. Kalau keluar kota kan ya justru boros kalau keluar kota. Hybrid itu hemat kalau di dalam kota yang macet-macetan. Kalau keluar kota boros karena hybridnya nggak terlalu kepake. The best nih mobilnya. Akhirnya gue punya mobil yang irit. Yaris Cross. Pasaran tuh berapa ya sekarang ya? 2024 Yaris Cross 360, 370 kali ya. Ini gue tukeran sama Odyssey gue yang RC1 apa ya? Gue lupa deh. Oke. Itu enaknya nih mobil. Nggak enaknya pasti ada dong. Masa mobil nggak ada yang nggak enak? Pasti ada yang nggak enak. Poin-poin katro mobil ini adalah yang pertama nih atas nih. Tuh. Panoramik tapi kebelah dua. Ngapain? Kecuali kalau lu sunroof. Kenapa harus dia ginian nih? Nih. Kan kesana sunroof. Jujur gue kecelek pertama kali beli. Gue nggak lihat video-video review orang-orang sampai habis. Gue kira dari bentuknya tuh pas dibuka tuh, wah anjing sunroof boleh lu bisa dibuka, ngerokok lebih nyaman. Nggak tahu, panoramik doang, kagak bisa kebuka. Jujur kecelek.
Cuma termaafkan lah sama fitur-fitur ajaib dari mobil ini dan keiritannya. Yang kedua, yang terkatro dari mobil ini adalah nih sudut bangsat nih. Pilar A-nya gede banget cuy. Blind spotnya tuh kayak kalau ngeliat mesti gini-gini. Ini tebel banget nih blind spot ini. Tuh, pilarnya tebel banget. Blind spot ini gede banget ini. Susah kalau misalnya mau ada. Tuh. Ini rusuh sini. Pilarnya nih. Nggak ada kaca di sini. Ini kegedean. Ada airbag kali ya. Ya cuma, ya lu insinyur Jepang pasti mengerti lah. Cuma kenapa harus di blind spotnya gede ya? Terus yang katronya apa lagi ya? Mobil ini kayak cuma 2 deh yang katronya, yang gue nggak suka ya. Sisanya masih termaafkan. Kalau plastik-plastik ya udahlah ya Toyota sini ya. Tapi ini kan kulit nih tuh, kulit asli. Ini kulit. Dashboard doang yang plastik. Udahlah termaafkan lah kalau itu. Biasanya Toyota itu udah bunyi cek interior yang kerenget kayak gesek-gesekan gitu, plastik kayak renggang gitu. Tapi gue tidak menemukan itu di mobil gua. Mantap. Biasa Toyota gitu tuh ada bunyi. Meski mobil baru, keluaran baru masih ada nyik kereket gitu tuh. Kereket. Entah di mana gitu kan. Di door trim-nya atau di dashboard gitu pasti ada. Tapi di mobil ini enggak. Mantap. Katronya apa lagi ya? Nggak ada katronya. Cup holder ya, minimal cup holder masih bisa dimaafkan lah. Cuma 2 di sini. Ada di sini. Aman lah. Sisanya aman. Oke, gue putuskan cuma 2 doang yang katro. Sisanya aman. Ih, mantap. Udah muter sekali aja ya, macet. Yang di tol, pengalaman berkendara, ya mungkin gue akan bikin ntar video kalau keluar kota. Kalau enggak ya berarti gue mager. Yang penting infonya udah pada tahu lu. Sisanya jangan manja, lu coba cari YouTube orang lain. Enggak tahu. Googling ya. Nggak punya pulsa lu, nggak punya pakai internet, nggak bisa googling. Gue tuh tadinya ya pengen kayak pakai seminggu gue footage-in. Seru tuh kayaknya tuh. Jadi ngetes bener-bener bensinnya habis berapa biar aktual gitu. Tapi ya udah, sesuai pengalaman gue aja. Kayaknya ribet ya bikin begituan. Beneran dah, lu tanyain sama teman-teman lo punya Yaris Cross. Bagus ini mobil, bagus dah. Irit, power ada, bukan yang boyo ya. Biasa kan kalau orang ngejar irit-iritan itu akan ngalahin power, biar irit. Tapi ini powernya ada. Terus kekedapannya tuh kayak biasa aja, bukan yang ganggu gitu. Biasa aja, gue bisa tidur kok. Gue mau bisa tidur di mana aja ya. Yang berisik juga bisa tidur ya. Tapi intinya enak lah. Kedapnya tuh, berisiknya tuh masih bisa dimaafkan. Cuma ini doang nih ganggu. Sisanya aman. Itulah dia berkendara dari Yaris Cross Hybrid. Syahdu sekali. Yang gue suka dari mobil ini adalah kalau gue kurang kemarin bilang dimensi pasti. Ini cuma 1700 berapa gitu. Di gang-gang sempit mantep banget. Cakep. Yang berikutnya nih, gue lupa bilang. Ada tombol yang namanya Z. Tuh, drive. Kalau short press jadi power. Tapi kalau long press jadi eco mode. Nah, gue bingung nih. Tuh, bisa eco mode doang. Bisa power dan eco mode. Tuh, bisa power doang. Nih, tuh. Ada kombinasi eco mode atau power mode, bingung gua. Gue nyobainnya gak ada perbedaan sih antara gue nyalain power doang atau eco mode doang. Eco mode udah pasti macet-macetan enak. Kalau power mode, surprisingly tenaganya tiba-tiba jadi boom, syahdu banget. Jadi Yaris Cross tuh buat kendaraan harian udah tepat banget ya buat lo yang mikirin bensin. Gua tuh 3 hari kemarin dapat 1:23. Orang-orang pernah dapat ada yang 1:24. 1 liter untuk 24 km. Gila itu. Gila. Oh iya, satu kelemahannya yang lupa gue bilang adalah ini. Karena mungkin pendek ya. Tuh kalau kita tutup coba bentar. Kita tutup sebentar. Ininya tipis banget. Cuma nggak tahu kenapa Grand Vitara gue juga tipis. Tapi nggak panas. Ini udah gue pasang kaca film panoramiknya. Tetap kalau siang tuh ininya adem, hawa sebelah sini panas banget tuh. Itu cukup ganggu. Apakah kualitas bahannya yang nahan panas atau memang terlalu dekat ke kepala nih?
Karena pendek kan atapnya. Tapi berasa banget di pala cuy, panas kalau siang. Meskipun AC udah gue dinginin banget. Itu cukup ganggu. Jadi badannya adem, pala lu panas gimana sih? Jadi ngakalinnya gue sering AC ini ke atas gini. Tuh. Biar hawanya sini adem semua. Ya cuma mesti barnya 2, dibikin low banget. Karena kita tahu ya, AC Toyota kan dinginnya kayak pabrik daging ya. Ini dibikin low, dibikin 2 sih. Menurut gue too much ya. Biasa gue 1. Tapi kalau 2 tuh berarti emang panas banget ya. Itulah kelemahannya sih. Enak nih mobil. Apakah ini mobil udah gue jual? Tentu saja. Karena mobil Ninja yang sudah saya kontenin, sudah dipastikan 80% mobil itu laku. Sisanya mungkin ada beberapa mobil Ninja yang dulu tuh masih pengen atau dalam tahap dijual lah. Ini video ini tayang berarti ini udah laku. Cakep. Terima kasih semuanya yang udah nonton Sekotomotif episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Yaris Cross. Wih, ada Yaris Cross juga tuh. Wih, standar bro. Standar lo. Yaris Cross standar. Gue bagus nih. Grill gue bagus. Omdan.